Hapanya kami persilakan. Salam, selamat pagi. Selamat pagi. Salam, selamat pagi. Ya, ini merupakan kehormatan bagi saya sesungguhnya untuk membawa renungan di sini saya sangat ini karena setiap hari belajar Alkitab. Ya, saya sungkan. Ya, tetapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Segala puji syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan Yesus buat kasih Tuhan dalam hidup kami, di mana penyertaan Tuhan bagi kami, Engkau membimbing terus kami. Kami bersyukur juga Tuhan Yesus boleh mengambil bagian di renungan pagi di ibadah ST Kataros. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan sebagian renungan firman-Mu. Mari Tuhan Yesus pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan biarlah setiap firman Tuhan yang kami renungkan ini membawa perubahan di dalam hidup kami, dalam pelayanan kami. Segala kuasa roh jahat iblis yang mengganggu konsentrasi kami usir, kami tolak di dalam nama Yesus. Dan Engkau urapi hamba-Mu Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga Engkau saja yang berbicara kepada hamba-Mu. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam Pak Pendeta Dr. Adolf Butar-Butar. Salam. Bapak Pendeta Edward Butar-Butar. Saya dosen saya dulu, dan juga Pak Adolf. Terima kasih diberikan kesempatan kepada saya untuk membawa renungan. Saya memperkenalkan diri saya kepada mahasiswa ST Kataros. Nama saya Rahmat Telombandua. Saya sudah berkeluarga dengan menikah dengan orang Sanger. Kami dikaruniai anak satu orang gadis, kelas 1 SD sekarang. Nanti sekitar jam 7 saya antar ke sekolah. Nanti ya mungkin agak lebih kita percepat nanti ininya renungannya. Mudah-mudahan tersampaikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berhubung karena beliau ini Bapak Ketua ST Kataros dulu dosen tentang pemuritan. Bagi saya dulu kalau berbicara tentang pemuritan itu setiap hari hafal ayat. Ternyata itu sangat membantu di dalam pelayanan saya sekarang ini. Walaupun berat dulu ya harus hafal. Sangat hafal terus. Tetapi ternyata itu membawa pengaruh yang sangat besar dalam pelayanan. Nah, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dari 2 Timotius 4 ayat 5. Ini ayat favorit saya dan juga yang sering diajarkan oleh Ketua ST Kataros dulu ini. Pemuritan. Setiap minggu harus memberikan laporan. Kalau tidak memberikan laporan tidak keluar nilai. Dan memang itu wajib. Nah, wajib. Mari kita buka 2 Timotius 4 ayat 5. Saya bacakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mahasiswa dan juga para dosen yang saya hormati, yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Ini saya sangat senang ayat ini ditulis oleh Paulus kepada muridnya namanya Timotius. Ya. Di mana di dalam hal ini di hari-hari terakhir Paulus dia menyampaikan kata-kata pesan-pesan terakhir kepada Timotius.
Ya, kalau kita baca di dalam ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Justru kita melihat dari sisi ini bahwa pengaruh Paulus di dalam pelayanan Timotius begitu luar biasa. Kita lihat bahwa dengan pengaruhnya yang luar biasa ini, prinsip pemuritan ini, sehingga kita di Indonesia ini bisa mendengarkan Injil. Ya, ini satu hal yang sangat luar biasa. Ya. Nah, ada 4 prinsip yang wajib dimiliki seorang murid Kristus yang sejati. Yang pertama di sini saya melihat dari sisi ini, yang ayat yang kelima ini, menguasai diri. Kuasailah dirimu. Berbicara tentang penguasaan diri mungkin bagi kita gampang ngomongnya. Tetapi di dalam pelaksanaan sehari-hari ini sangat sulit. Kenapa? Ada beberapa hal yang membuat kita tidak bisa menguasai diri. Kenapa? Karena kita tidak menyerahkan sepenuhnya hidup kita di hadapan Tuhan. Kita lebih sering mengandalkan logika kita. Kita lebih sering mengandalkan relasi kita dalam hidup ini. Ya. Makanya di sini dia kuasailah dirimu. Nah, bagaimana kita bisa menguasai diri? Ya, kita bisa menguasai diri adalah ketika kita mau dipimpin oleh Kristus. Ya. Gampang orang berbicara kuasailah dirimu, tetapi ketika berhadapan dengan suatu persoalan mungkin akan sulit. Kenapa? Karena tidak mau dipimpin oleh Kristus. Ini ada salah satu kesaksian saya. Ini ketika waktu itu tahun 2013 itu tanggal 5 November tahun 2013, di mana masyarakat di daerah kami ini terkenal dengan zona penambangan liar. Ya. Tetapi masyarakat di sini takut mereka menghadapi, mereka melarang. Kenapa? Karena orang-orang preman di belakang mereka. Tetapi pada saat itu ketika saya masuk di sini tahun 2008, saya melakukan pendekatan kepada masyarakat. Kita bergaul dan mereka bertanya bagaimana Pak mengenai penambangan ini. Ya saya katakan bahwa secara hukum itu ilegal, liar, dan itu tidak ada izin. Ya, saya mendorong mereka untuk melaporkan ke penegak hukum dan mereka ketakutan. Dan akhirnya pada tahun itu saya mendorong mereka dan saya mendampingi mereka. Dan ternyata benar. Setelah saya mendampingi mereka, saya datangi preman. Mereka bilang ke saya, wah ini jangan macam-macam Bapak di sini. Bapak ini seorang Kristen, hanya satu keluarga Kristen di daerah tempat Bapak ini. Jadi Bapak jangan macam-macam. Dan saya berbicara, saya meminta Tuhan tolong bimbing saya. Dan di situ Tuhan memberikan hikmat kepada saya bilang, saya juga warga negara Indonesia. Saya memiliki hak yang sama di negeri ini. Ini bukan karena faktor agama, tetapi ini masalah hukum. Dan akhirnya saya diancam, ini biar tahu Bapak, nyawa itu nggak ada artinya bagi kami. Saya mungkin Pak Adolf itu tahu saya orangnya emosi. Ketika menghadapi itu saya lawan. Tetapi saya minta Tuhan tolong saya. Dengan senyum saya mengatakan begini, Tuhan tolong saya. Saya mengatakan, Pak, bagi prinsip saya sebagai orang Kristen, mati sekarang, besok, atau kapan saja sampai di dunia mati. Dan ketika saya ngomong itu, disitulah orang itu ketakutan pucat wajahnya. Artinya apa? Ketika saya berbicara, Tuhan menyertai. Makanya di dalam hal ini, ketika kita mau meminta Tuhan memimpin kita, maka kita mampu menguasai diri kita. Amin. Ya. Terus yang kedua, sabarlah menderita. Ini yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius, sabarlah menderita. Dalam pelayanan kita, tidak ada namanya enak-enak di dalam pelayanan. Ada saat-saat tertentu kita akan mengalami namanya kesulitan di dalam pelayanan. Tidak ada namanya kita melayani percaya Tuhan Yesus kita akan diberkati sangat ini kita akan berlimpah. Tidak selalu. Ya. Ini bagi mahasiswa yang akan terjun di lapangan
Mungkin banyak mendengar, oh ya kita setia kepada Tuhan, pasti Tuhan akan berkati. Tidak selalu kita akan menghadapi itu. Tantangan di dalam pelayanan begitu luar biasa. Ya. Makanya di sini Paulus mengingatkan Timotius, sabarlah menderita. Karena ketika kita melayani Tuhan, pasti ada tantangan yang sangat luar biasa. Ya, saya sendiri sebagai gembala di sini, ketika kita menyampaikan hal di dalam pelayanan untuk kemajuan pelayanan, selalu ada tantangan. Ada yang tidak setuju, ada yang setuju, dan itu realita. Tetapi bagaimana kita menghadapi itu, kita harus sabar. Ya, ketika saya diancam di dalam pelayanan itu, ya kita harus sabar. Ya, menghadapi ancaman-ancaman dalam pelayanan itu sudah biasa. Tetapi jangan pernah takut. Ingat di dalam Matius 28 ayat 20 yang dikatakan yang terakhir dikatakan, aku menyertai engkau pada akhir zaman. Itu prinsip di dalam pelayanan kita. Kalau seorang mahasiswa takut-takut di dalam melayani, lebih baik saya katakan berhenti, nggak usah melayani. Nah, kenapa? Kalau ketika kita ketakutan, risikonya sangat luar biasa, sangat bahaya bagi kita. Tetapi ketika meyakini panggilan Tuhan, maka nggak usah perlu takut, sabar. Ya, saya orangnya tidak sabar, tetapi di dalam pelayanan ini, di sini saya banyak belajar tentang bersabar. Ya, Pak Adolf itu dia mantan dosen saya, mungkin dia paling pusing menghadapi saya dulu. Iya Pak Adolf ya, paling pusing. Nah, tetapi ini bahwa di sini saya diajar harus bersabar. Ya, menghadapi ancaman itu sudah biasa. Ya. Ini saya melayani di sini ada 7 kepala keluarga, jemaat di desa. Orang kecenderungan itu mencari pelayanan di kota, pasti enak. Tapi saya lebih senang melayani di desa. Nah, sering saya ingat dulu apa yang pernah dikatakan oleh Tukul. Pelayanan di desa tetapi rezeki kota. Jadi berkat itu bukan tergantung kota atau desa, tetapi bagaimana kita sebagai seorang pelayan Tuhan kreatif. Harus kreatif. Ya. Kreatif. Ya. Jadi kalau dulu Pak Adolf menyuruh saya itu suruh cari jiwa. Sekarang bukan jiwa yang saya cari, jiwa yang datang tiap hari ke tempat saya. Pertanyaan, kok bisa? Itulah mahasiswa harus apa? Kreatif. Ini di sini saya melakukan pelayanan holistik. Pelayanan holistik itu apa? Menjangkau orang-orang baik dari bidang sosialnya, bidang pendidikannya, kesehatan, hukum dan ekonomi. Kenapa? Karena di dalam masyarakat kita di dunia ini, di Indonesia ini secara khusus, setiap orang itu memiliki masalah, baik masalah ekonomi, baik masalah kesehatan, baik masalah pendidikan, baik itu masalah hukum maupun juga masalah ekonomi. Justru ketika orang bermasalah itu, disitulah kesempatan, disitulah peluang bagi anak-anak Tuhan, bagi kita yang melayani Tuhan untuk memberitakan Injil. Karena orang yang sedang bermasalah, gampang dia menerima Tuhan, gampang dia menerima Kristus. Pertanyaan, saya ini seorang pendeta yang saya buka Alkitab setiap hari. Bagaimana saya bisa tentang ekonomi, tentang hukum? Tidak seperti demikian. Kita perlu belajar walaupun kita tidak ahli. Kita tidak bisa menguasai ekonomi, tidak bisa menguasai hukum dengan ini, tapi paling tidak kita belajar walaupun tidak ahli. Bagaimana? Zaman sekarang paling gampang. Tinggal buka Mbah Google, ya. Google buka masalah ekonomi, masalah hukum. Apakah perlu kita pintar dalam mendampingi orang yang tentang hukum? Tidak. Ketika orang bermasalah dengan hukum, menjadi korban, dia datang kepada kita, ayo kita dampingi, kita bawa dia ke penegak hukum supaya dia memberikan laporan dia. Udah nanti yang tahu itu kan penegak hukum. Apa yang harus dilengkapi, kita tinggal hanya melengkapi. Ini Pak, dipersiapkan ini. Ya itu yang kita persiapkan, bukti-bukti.
Apakah perlu saya pintar? Tidak. Tetapi kita dampingi dia, kita perlu tahu seperti begini. Nah, dengan dia datang kepada kita, kita bisa mendoakan dia. Karena di lingkungan kita berada, semua manusia itu punya masalah. Baik itu ekonomi, orang yang sakit, orang dalam hal pendidikan anaknya sekolah, terus dengan apa sih namanya masalah-masalah sosial lainnya, itu masalah. Makanya saya mengajak teman-teman jangan pernah alergi dengan dunia ini. Justru dunia ini bagaimana kita pengaruhi supaya dia datang kepada Kristus. Dunia ini kacau oleh karena manusia sudah jatuh di dalam dosa, dan itu sudah biasa, itu sudah apa sih namanya? Udah memang begitu. Tetapi di situ kita hadir. Bagaimana yang kacau ini kita bawa dia kepada terang, kepada Kristus. Ya. Ini di tempat saya memberikan ini kesaksian kepada saudara-saudara. Dulu gereja ditolak di sini. Tetapi ketika saya ada di sini, ketika kejadian 8 tahun yang lalu itu, apa mereka bilang? Pak Pendeta jangan pergi dari sini, di sini saja. Sampai mereka yang membuat salib di gereja saya. Itu orang di luar Kristen. Kenapa? Karena kita menjadi berkat. Dan kita tidak perlu takut dalam menghadapi ancaman. Sepanjang kita benar, jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Orang melihat saya secara pribadi di sini bukan pendeta, tapi orang bilang lawyer. Padahal saya nggak ada latar belakang lawyer. Nah, bagaimana tentang di dalam bidang kesehatan? Ya masyarakat itu kan mereka itu tidak tahu tentang BPJS. Kita dampingi mereka, kita bawa mereka. Itulah bagian dari bidang kesehatan. Tidak mesti kita tolong mereka. Apa yang Bapak miliki? Oh, saya miskin, Pak. Oh ya udah, ikut BPJS. Kita daftarkan mereka ke desa. Memang membutuhkan waktu, kita berkorban waktu, mungkin tenaga, mungkin uang kita juga. Tapi itu no problem bagi saya. Itu tidak masalah. Pasti Tuhan siapkan. Amin. Terus yang ketiga, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Ini prinsip yang wajib dimiliki oleh murid Kristus yang sejati. Ya, melakukan pekerjaan pemberita Injil itu bukan karena disuruh-suruh oleh dosen, bukan karena ini tahu ini gereja, tetapi ini merupakan kewajiban kita setiap orang percaya. Lakukan pekerjaan pemberita Injil. Ya. Nah, bagaimana membangun pemberitaan Injil itu tadi? Bangun jembatan. Jembatan sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum. Ya, saya katakan tadi pertanyaan bagaimana kita melayani di berbagai bidang tersebut. Saya tidak tahu. Saya bodoh di dalam hal-hal tertentu. Kita perlu belajar mengetahui walaupun kita tidak ahli, namun kita tahu kulitnya. Paling tidak kita tahu kulitnya melalui belajar, mungkin melalui Google. Ya. Apa saja yang kita lakukan dalam pendampingan? Ya, kita mendampingi dia memperkenalkan Kristus. Saya itu sering ini, masyarakat di sini itu sering datang, mereka punya masalah. Dan ketika mereka punya masalah hukum, ya saya katakan saya pendeta. Mari kita berdoa dulu Pak. Karena apa yang Bapak alami ini, itu kalau bukan Tuhan yang berkarya tidak bisa Pak. Dan dia berdoa. Dia mau berdoa, saya perkenalkan Kristus. Inilah pemberitaan Injil. Makanya kita sekarang itu tidak perlu kita pergi kemana-mana. Kita harus kreatif. Bagaimana orang datang kepada kita. Dulu saya menanam lele. Biar Bapak saudara tahu semua, 7 kali saya gagal menanam, tapi saya tidak berhenti. Apakah saya susah? Tidak. Tetapi di dalam ke-8 kali, di situ saya berhasil. Di situ orang-orang datang kepada saya. Datang. Dan sebenarnya bukan hanya kalau masalah lele, mereka punya masalah lain. Masalah keluarga, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala macam. Dan disitulah kesempatan bagi saya untuk melakukan penginjilan bagi mereka. Ya. Bagaimana dengan yang pendidikan? Udah, anaknya nggak bisa sekolah, ya udah kita mencari donatur, yayasan-yayasan yang memang untuk beasiswa, terus juga yang secara personal. Tetapi kita harus bertanggung jawab.
Ya ada banyak juga di daerah-daerah yang saya dengar teman-teman juga ini yang terjun dalam pelayanan. Dia minta dari donatur tetapi tidak sampai kepada orangnya. Kalau saya foto orangnya, saya serahkan uangnya ini. Jadi itu kita akan dipercaya. Ya. Itu hal-hal yang kecil. Jadi makanya di sini orang kayak kalau di dalam istilah ininya kita semuanya apa namanya itu dibilang itu joker. Kita harus bisa, tetapi apakah kita tahu ininya, kita ahli dalam itu? Tidak. Tetapi kita membangun jembatan link dengan orang-orang yayasan yang memang membantu hal-hal seperti itu. Sehingga orang-orang di sekitar kita melihat kita ini bukan hanya sekedar pendeta, tapi orang ini yang bisa menolong kita. Sampai mereka bilang masyarakat di sini, Pak Pendeta Ikon secara rohani Bapak pemimpinnya orang kecil, tapi sebagai masyarakat Bapak pemimpin kami. Itu. Waktunya masih lama ya? Oh iya. Ya. Ya. Membangun ekonomi, membangun kelompok, ya, membangun kelompok pertanian. Jadi jangan berpikir harus punya uang kalau membangun pelayanan pengembangan masyarakat. Tidak. Bagaimana membangun ekonomi masyarakat? Bikin kelompok pertanian, ngobrol-ngobrol di situ. Jadi kita membangun, ya kita iuran bersama-sama, kita bangun. Saya punya kolam ini sekarang itu kelompok itu, bukan karena ini. Itu habis membangun kolam itu 75 juta, uang dari mana? Itu modal hanya 300.000. Tapi karena kita membangun kelompok, masyarakat itu ikut antusias, mereka mau. Padahal mereka tidak tahu bahwa misinya saya memberitakan Injil kepada mereka. Saya kumpulkan mereka sebelum kita melaksanakan kerja, kita doa karena saya pendeta. Kalau Tuhan tidak berkenan kepada apa yang kita kerjakan, maka kita tidak akan diberkati. Nah, ini prinsip-prinsip hal yang rohani. Ya. Ini yang harus kita terapkan. Ini dalam misi ya harus kita memiliki prinsip seperti begitu. Jangan, saya nggak bisa melayani karena tidak ada duit, tidak ada. Waduh, bagi saya uang nomor sekian. Apa yang kita miliki lakukan. Hal-hal kecil itu, hal-hal besar dapat dikerjakan melalui hal-hal yang kecil. Jangan bermimpi besar kalau hal yang kecil diabaikan. Justru hal-hal yang kecil itu membuat pelayanan, membuat hal-hal yang kita kerjakan itu semakin besar. Jangan malu, jadi itu jangan gengsi dalam hidup. Saya ternak ayam. Ya. Saya jual di pasar, saya tidak malu. Jemaat marah sama saya. Kenapa Bapak ini? Saya bilang kamu nggak tahu. Saya tujuannya saya menjual bukan mau mencari untung ini, tetapi saya mau bertemu dengan sebanyak mungkin orang. Apakah ini karena bukan? Ini prinsipnya ini dalam ini lakukan mulai. Jadi apapun yang kita kerjakan, bagaimana saya memberitakan Injil. Makanya saya senang dengan Pak Pendeta Adolf. Dia dulu guru saya, dosen saya di pemuritan. Ini sangat luar biasa. Ternyata ilmu-ilmu beliau, teorinya masuk di dalam pelayanan. Kita mengembangkan sendiri. Ya. Terus yang keempat, ya, menunaikan tugas pelayanan. Ya. Jadi menunaikan tugas pelayanan ini tidak menunggu hari esok. Tapi saat terpanggil langsung eksekusi. Ya, jangan nanti kalau saya begini baru saya melakukan ini, tidak. Langsung eksekusi. Jangan menunggu ada uang, ada mitra, tetapi mulai dari hal yang kecil. Saya memulai dari hal yang kecil. Ya. Dari bimbingan belajar yang saya lakukan di sini, saya katakan bimbingan belajar dengan ini anak-anak lingkungan di sini. Nah, bagaimana caranya? Nanti kan ini namanya Kristen, saya enggak. Saya punya teori, sekali datang bayar 1.000 atau 2.000. Tetapi itu kita pergunakan buat jajan mereka di situ. Jadi orang yang datang ke sini apa? Mereka bukan melihat kristenisasi. Oh, ini bisnis Pak Pendeta. Tetapi bukan bisnis. Ketika ada yang ulang tahun, kita bagi ke mereka. Jadi jajan ya, uang 1.000, 2.000 perak buat apa untuk satu orang? Nggak cukup. Tetapi kita harus kreatif. Bagaimana kita mengemas sesuatu.
tidak membuat orang yang di sekitar kita merasa tersaingi. Itu prinsip. Tapi secara dalam pikiran mereka, oh ini ekonomi, tetapi kita bukan berbicara ekonomi, kita berbicara hal yang rohani. Ketika mereka berkumpul, anak-anak di sini, saya doakan, kita doakan sebelum belajar, kita doakan. Prinsip-prinsip keteladanan Kristus kita sampaikan kepada mereka. Mungkin saat itu mereka belum percaya Tuhan Yesus. Mungkin 10, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang. Tuhan akan mengubah mereka. Kenapa? Karena firman Tuhan yang kita taburkan tidak pernah sia-sia. Kerjakan. Kita melayani bukan supaya dilihat orang, tetapi bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Jadi kita memulai dari diri sendiri. Ya, kalau kita melayani, bagaimana kita memulai pelayanan dalam satu daerah? Mulai dari diri sendiri. Ketika lingkungan kita kotor, kita mulai nggak perlu ini. Orang kan melihat siapa? Oh ini para hamba tuh. Wah ini, ya kita kok lihat sendiri malu. Jadi akhirnya mereka ikut. Itu hal-hal yang kecil, tidak membutuhkan uang. Mulai dari diri kita sendiri. Kita menjadi teladan. Ya, saya dengan sekeluarga di sini itu pagi dan malam itu kami saat teduh bersama. Karena itu prinsip itu yang memberikan kekuatan di dalam pelayanan kami. Makanya ketika Pak Anul menawarkan bagaimana Bapak, ya siap. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa bangun pagi. Apalagi dulu dia asrama harus bangun pagi. Kalau tidak bangun pagi nanti ada catatan-catatan tersendiri. Tetapi bukan karena itu. Tetapi itu merupakan kerinduan kita kepada Tuhan. Karena itu prinsip kita bisa menguasai diri tadi karena penyerahan total kepada Tuhan. Makanya saya sangat tertarik ada kata-kata begini. Orang lebih tertarik pada tindakan nyata daripada kata-kata yang indah di mimbar. Banyak orang berbicara yang indah-indah di mimbar. Ya. Tetapi dalam tindakan nol. Tetapi walaupun kita tidak indah berkata-kata di mimbar, tetapi kita memiliki plus di dalam tindakan, itu sangat luar biasa. Kita melihat ya Tuhan Yesus dengan orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi berbicara tentang hal yang baik dengan ini. Tetapi Yesus dia memberikan tindakan yang nyata. Sehingga banyak orang-orang yang datang. Pertanyaannya bagi kita. Seberapa banyak orang yang mau tertarik dengan kita. Tertarik dengan Kristus oleh karena tindakan kita. Nah ini yang harus kita persiapkan sebagai murid-murid Kristus di lapangan. Di dalam pelayanan nanti. Nggak perlu takut. Nanti saya kalau sudah tamat, ini kalau saya lihat banyak mahasiswa ketika tamat saya mau menjadi guru. Sangat kecil misimu ke depan. Visimu sangat kecil. Bukan berarti salah menjadi guru, tidak. Ujung-ujungnya menjadi guru dari jurusan teologi mau menjadi ngambil akta 4. Bukan itu salah, tidak. Tetapi alangkah, karena teologi itu kan apa? Jurusan teologi secara khusus ya. Itu memang untuk mengembalakan umat. Untuk misi pelayanan ini yang sangat besar. Tetapi kalau hanya guru, kita hanya dalam lingkup yang kecil. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi murid Kristus. Saya tutup di sini ya. Menjadi murid Kristus yang sejati adalah menguasai diri, bersabar, bersaksi itu keharusan, dan menunaikan tugas pelayanan. Tuhan Yesus memberkati.